Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Desti dari Mahasiswa Pendidikan Kimia 2016, Universitas 11 Maret, akan menyampaikan hasil seminar kimia saya yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan dan Efektivitas Sediaan Tabir Surya Kombinasi Ekstrak Kulit Buah Semangka, Citrus lanatus, dan Ekstrak Sabut Kelapa Hijau, Copas marwifera L. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Sri Amtina MPD selaku penguji yang pertama, dan Ibu Dr. Elvi Susanti PH MSI sebagai penguji yang kedua. Latar belakangnya yaitu kita tahu bahwa Indonesia dikenal dengan sebutan negara tropis. Hal itu menyebabkan sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi sepanjang tahun memiliki efek terhadap kesehatan kulit. Tubuh manusia memiliki perlindungan utama pada kulit, tetapi jika paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan struktur dan komposisi kulit seperti sunburn dan erythema. Jika di dalam tubuh terdapat kelebihan radikal bebas yang bersifat reaktif dan berbahaya, maka diperlukan nutrisi seperti antioksidan dari luar tubuh. Nah, antioksidan ini dapat digunakan sebagai perlindungan kulit yang disebabkan oleh radikal bebas dari sinar matahari. Salah satu tanaman yang memiliki kandungan antioksidan tinggi adalah semangka. Umumnya, masyarakat hanya mengkonsumsi daging buahnya saja yang segar, dan lapisan putih dari semangka kurang dinikmati. Padahal, di dalam lapisan tersebut, terdapat zat yang berguna sebagai antioksidan, yaitu zat yang bernama citrulline. Selain itu, banyak masyarakat yang belum tahu jika sabut kelapa hijau dapat bermanfaat untuk kesehatan. Padahal di dalamnya terdapat zat yang berperan sebagai antioksidan. Sabut kelapa hijau memiliki aktivitas antioksidan antosianin 2-6 kali lebih besar dibanding antioksidan umum lain seperti asam askorbat. Nah, antioksidan ini nanti akan dibuat dalam bentuk sediaan tabir surya, di mana semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka semakin baik pula kemampuan tabir surya dalam melindungi kulit. Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini peneliti ingin menguji aktivitas antioksidan dan efektivitas krim tabir surya, kombinasi ekstrak kulit semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau. Sehingga harapannya adalah dapat meningkatkan nilai guna dari bahan yang bersifat limbah tersebut. Rumusan masalah yaitu bagaimana aktivitas antioksidan dari kombinasi ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau dengan metode DPPH. Yang kedua yaitu bagaimana efektivitas tabir surya dari kombinasi ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau dengan uji kualitatif sediaan krim, metode spektrofotometri UV vis, dan penentuan nilai SPF-nya. Tujuan penelitian yaitu seperti apa yang telah dirumuskan. Penelitian yaitu memberikan informasi mengenai aktivitas antioksidan dan tabir surya kombinasi ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau. Yang kedua yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan memunculkan inovasi baru di bidang kimia terhadap aktivitas antioksidan dan tabir surya kombinasi ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau sehingga dapat meningkatkan nilai guna kedua bahan di penelitian. Waktu penelitian yaitu di Laboratorium Kimia FKIP UNS dan Sublab Kimia UPT Laboratorium Terpadu UNS. Waktunya itu dari bulan Januari sampai Juni 2019. Penelitian itu yang pertama, ekstraksi kulit buah semangka dan sabut kelapa hijau dengan metode maserasi dan remaserasi. Yang kedua, uji kualitatif screening fitokimia. Lalu, analisis aktivitas antioksidan menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang keempat yaitu uji kualitatif sediaan krim, dan yang terakhir yaitu analisis efektivitas antioksidan dengan penentuan nilai SPF. Satu-satu. Yang pertama yaitu ekstraksi kulit buah semangka dan sabut kelapa hijau dengan metode maserasi dan remaserasi. Dapat dilihat dari 10 gram sampel serbuk ditambah 100 ml etanol 96%, lalu dimasukkan ke dalam air lembayar tutup dengan aluminium foil selama 2 hari, lalu filter disaring dengan kertas haring, lalu supernato dimaserasi dengan proses yang sama. Nah, maserat diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 55 derajat Celcius hingga agak kental, lalu diuapkan kembali dengan water bath sampai pelarut benar-benar menguap dan didapatkan ekstrak kental. Yang terakhir yaitu limbah ekstrak. Kedua, uji kualitatif screening fitokimia. Nah, yang pertama itu uji alkaloid. Nah, uji alkaloid ini dibagi lagi menjadi 3 yaitu uji Dragendorf, uji Mayer, dan uji Wagner. Lalu yang kedua dilakukan uji flavonoid, yang ketiga uji saponin, yang keempat uji tanin, dan yang kelima uji steroid. Yang ketiga yaitu analisis aktivitas antioksidan dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, yang pertama itu dari pembuatan larutan DPPH, lalu dilakukan penentuan lambda maksimal. Yang ketiga yaitu pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak. Nah, ini yang diukur dari bentuk tunggal, perbandingan ekstrak sabut kelapa dan kulit semangka, itu 0:1, 1:0, dengan kombinasi yaitu 1:1, 1:2, dan 2:1. Lalu pengukuran larutan kontrol itu larutan kontrol DPPH yang tadi, dan yang terakhir yaitu larutan vitamin C. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat uji kualitatif sediaan krim. Yang pertama itu adalah pembuatan krim tabir surya. Nah, setelah dibuat itu diuji krim tabir suryanya dengan 3 uji. Yang pertama yaitu uji evaluasi fisik, ini meliputi pengamatan organoleptis dan pengukuran pH. Yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji stabilitas fisik. Yang terakhir yaitu langkah kerja dari analisis efektivitas antioksidan dengan penentuan nilai SPF. Yang pertama yaitu menimbang 1 gram krim lalu mengencerkan dengan etanol 96% dalam lab ukur 10 ml, lalu stirrer selama 15 menit, saring dengan kertas saring, lalu mengambil 1 ml filtrat, lalu mengencerkan kembali dengan etanol 96%, lalu mengukur dengan UV vis serapan pada setiap interval 5 nanometer dengan lambda 260 sampai 320 nanometer.
Hasil dan pembahasan. Pertama yaitu ekstraksi sampel. Nah, hasil rendemen ekstrak dari proses maserasi dipengaruhi oleh ukuran serbuk simplicia. Semakin kecil ukuran serbuknya, maka semakin besar rendemen ekstrak yang dihasilkan. Berdasarkan perhitungan, diperoleh rendemen simplicia kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau, yaitu untuk bahan kulit semangka diperoleh persen rendemen sebesar 40,2% dan untuk sabut kelapa hijau sebesar 47,2%. Nah, hasil rendemen ekstrak sabut kelapa hijau ini lebih banyak karena serbuk simplicianya lebih halus daripada kulit semangka. Nah, ekstrak tersebut nanti digunakan untuk analisa berikutnya. Yang kedua yaitu uji kualitatif screening fitokimia. Nah, ini merupakan screening awal untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder pada ekstrak sampel. Tujuannya untuk memastikan adanya senyawa yang diduga antioksidan. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil analisis fitokimia ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau. Nah, dari tabel tersebut dijelaskan bahwa uji positif dari hasil pengujian alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Nah, sedangkan untuk uji negatif terdapat pada sabut kelapa hijau pada uji Mayer dan tanin. Dengan demikian, hasil analisis fitokimia ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung senyawa antioksidan. Yang ketiga yaitu analisis aktivitas antioksidan. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan senyawa itu sebagai antioksidan. Metode yang digunakan yaitu metode DPPH yang diukur dengan spektrofotometri UV-Vis. Nah, pengukuran ini yang pertama itu pada aktivitas antioksidan vitamin C. Ini digunakan sebagai standar atau kontrol positif karena merupakan antioksidan sekunder dan aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Nah, dari grafik yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin rendah konsentrasi, maka semakin rendah pula inhibisinya. Nah, ini diperoleh persamaan garis Y sama dengan min 33,0841X plus 633,8318. Nah, ini hasil perhitungan diperoleh nilai IC50 sebesar 17,65 ppm yang merupakan kategori golongan antioksidan yang sangat kuat. Yang kedua yaitu aktivitas antioksidan ekstrak kulit semangka dibanding ekstrak sabut kelapa hijau dengan perbandingan 0:1. Nah, dari grafik yang menghasilkan persamaan Y sama dengan min 3,0334X, plus 97,0094 diperoleh hasil IC50 sebesar 15,5 ppm yang merupakan kategori golongan antioksidan sangat kuat. Yang ketiga yaitu aktivitas antioksidan ekstrak kulit semangka dibanding ekstrak sabut kelapa hijau 1:0. Nah, dari grafik yang menghasilkan persamaan garis diperoleh perhitungan bahwa nilai IC50 sebesar 129,04 ppm yang merupakan kategori golongan antioksidan sedang. Selanjutnya, aktivitas antioksidan ekstrak kulit semangka dibanding sabut kelapa hijau 1:1. Nah, dari persamaan garis itu menghasilkan perhitungan nilai IC50 sebesar 86,84 ppm yang termasuk golongan kategori antioksidan yang kuat. Yang kelima, perbandingan ekstrak kulit semangka banding sabut kelapa hijau 1:2. Nah, dari persamaan garis tersebut diperoleh perhitungan IC50 sebesar 100,33 ppm yang merupakan kategori golongan antioksidan kuat. Yang ketiga, yang terakhir yaitu aktivitas antioksidan ekstrak kulit semangka dibanding sabut kelapa hijau 2:1. Nah, dari persamaan garis itu menghasilkan nilai IC50 sebesar 62,37 ppm yang termasuk kategori golongan antioksidan kuat. Nah, dari semua masing-masing kombinasi ekstrak kulit semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau, sebagian besar grafik yang digambarkan mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh sifat kimia dari DPPH yang tidak stabil ketika terkena cahaya. Dari semua percobaan ini dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan yang telah diukur ini termasuk dalam kategori antioksidan dari sedang sampai yang sangat kuat. Yang keempat yaitu uji kualitatif sediaan krim. Nah, uji ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu uji evaluasi fisik. Nah, dari tabel dapat diketahui bahwa dengan perbandingan ekstrak kulit semangka dibanding sabut kelapa hijau untuk 1:1, 1:2, dan 2:1 itu tekstur krimnya semuanya lembut setengah padat. Nah, untuk warna krimnya ini semuanya cenderung putih, tapi untuk yang 1:1 itu kekuningan, 1:2 kecoklatan, 2:1 kekuningan. Untuk bau krimnya ini semuanya aroma khas air mawar, soalnya ketika pada proses pembuatan krim ini ditambahkan dengan rose water.
Yang kedua yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui homogenitas krim tabir surya dengan menggunakan kaca objek dengan melihat secara visual adanya butiran kasar. Nah, hasil yang diperoleh itu secara visual tidak terdapat butiran kasar pada krim tabir surya. Yang ketiga, uji stabilitas fisik. Nah, uji ini dilakukan pada suhu 25-27 derajat Celcius pada suhu kamar, dan hasil yang diperoleh yaitu tidak ada perubahan. Nah, ini tabel ini merupakan tabel pengamatan krim dari hari ke-1 sampai hari ke-14. Nah, semuanya sama, tidak ada perubahan. Semua warna krimnya putih, terus tekstur krimnya halus, mungkin tidak mengempal, baunya itu rose water, pH-nya itu 6. Jadi tetap stabil atau konsisten. Yang kelima yaitu analisis efektivitas antioksidan sediaan krim. Nah, ini merupakan tabel hasil penentuan nilai SPF krim tabir surya kombinasi ekstrak kulit semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau. Untuk kombinasi 1:1 diperoleh perhitungan nilai SPF sebesar 2,295 dengan kategori proteksi minimal. Untuk kombinasi 1:2 perhitungan nilai SPF sebesar 12,925 dengan kategori proteksi maksimal. Kombinasi 2:1 diperoleh perhitungan nilai SPF sebesar 5,575 dengan kategori proteksi sedang. Nah, pada tabel itu menjelaskan bahwa ekstrak sabut kelapa dengan komposisi 1:2 memberikan hasil nilai SPF yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan adanya bahan aktif, senyawa flavonoid dan antosianin yang ada pada tabir surya ekstrak sabut kelapa hijau. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan dari seminar kimia saya. Yang pertama yaitu dari data hasil perhitungan IC50 diperoleh bahwa kombinasi ekstrak kulit semangka dengan sabut kelapa hijau dengan perbandingan 0:1, 1:0, 1:1, 1:2, dan 2:1 berturut-turut memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat dengan konsentrasi 15,5 ppm, sedang dengan konsentrasi 129,04 ppm, kuat dengan konsentrasi 86,84 ppm, kuat dengan konsentrasi 100,33 ppm, dan kuat dengan konsentrasi 62,37 ppm. Yang kedua yaitu uji kualitatif sediaan. Krim ini memiliki hasil sediaan yang baik. Dengan metode spektrofotometri vivis dan perhitungan nilai SPF, kombinasi ekstrak kulit buah semangka dan ekstrak sabut kelapa hijau dengan perbandingan 1:1, 1:2, dan 2:1 ini berturut-turut memiliki efektivitas antioksidan minimal dengan nilai SPF sebesar 2,30, maksimal dengan nilai SPF 12,93, dan sedang dengan nilai SPF sebesar 5,58. Artinya, kombinasi 1:2 ini memiliki efektivitas antioksidan yang terbaik. Saran yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan sampel yang berbeda dengan metode sama, serta lebih memperhatikan dalam proses pembuatan ekstrak dan dalam proses pengenceran sampel. Yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk penggunaan jenis kosmetik yang lain selain tabir surya. Sekian presentase hasil seminar kimia saya. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan langsung ditanyakan atau ke email yang ada di layar. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.